Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini, kita akan menghitung nilai dari notasi sigma. Nah, ini adalah contoh soal yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk menentukan nilai notasi sigma, jabarkan bentuk notasi sigma menjadi suku-sukunya lalu jumlahkan. Jadi, jabarkan bentuk notasi sigmanya. Tipsnya, gunakan rumus deret aritmatika dan deret geometri. Untuk deret aritmatika, Sn atau jumlah suku n/2, A ditambah UN. UN itu adalah banyaknya suku. Kemudian bisa juga n/2, 2A ditambah n kurang 1 dikali B. Sedangkan untuk deret geometri, rumusnya Sn A dalam kurung R pangkat n kurang 1 per R kurang 1. Kemudian bisa juga menggunakan sifat-sifat notasi sigma yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian jika batas bawah bukan 1, maka banyak suku yang bisa digunakan bisa dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita pakai rumus batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 atau Q dikurang P ditambah 1. Kemudian ini ada beberapa rumus yang harus kalian pelajari, ingat dan hafalkan jika perlu. Ketika menemukan bentuk seperti ini, I sama dengan 1 sampai N, dan polanya adalah I. Kita tuliskan 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah dan seterusnya sampai N. Maka kalian langsung pakai N dalam kurung N tambah 1 per 2. Jadi kalau misalnya mau dihitung dari 1 sampai 100, kalian sisa ganti N-nya menjadi 100 dikali 100 tambah 1 per 2. Seperti itu. Sedangkan untuk bentuknya yang kedua, ketika I-nya berpangkat 2, berarti I kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat. Berarti langsung kalian masukkan juga nilai N-nya berapa ke dalam rumus. Begitupun jika I pangkat 3, kalian juga langsung ikuti rumus yang ini. Bisa dipahami? Soal yang pertama, tentukan nilai dari I sama dengan 1 sampai ke 15 dengan nilainya adalah 3. Nah, silakan perhatikan I di sini tidak ada kaitannya dengan 3. Jadi berapapun I-nya, maka kita harus tetap menuliskan angka 3. Jadi ketika I-nya sama dengan 1, kita tulis 3, I-nya sama dengan 2 tetap 3, I-nya sama dengan 3 tetap 3 sampai seterusnya sampai ke batasnya 15. Jadi kita tuliskan angka 3 sebanyak berapa? Sebanyak 15 ya. Kemudian berarti langsung kita hitung banyak suku dikali 3. 15 dikali 3, 45. Kemudian untuk bagian B, jadi sama tadi kita tulis 5 tambah 5, karena I-nya tidak ada kaitannya dengan angka 5. Kita tulis sebanyak berapa suku? Sebanyak-banyak suku. Nah, karena di sini I-nya sama dengan 6, maka kita pakai rumus yang sudah dibahas tadi. Batas atas kurang batas bawah ditambah 1. Berarti 20 kurang 6 ditambah 1, 15. Berarti banyak sukunya adalah 15 dikali 5, 75. Seperti itu. Contoh selanjutnya, bagian A. Di sini sudah mulai ada nilai K-nya ya. Sudah ada K. Maka kalau batas atasnya hanya sampai 6, jadi dari 3 sampai 6, maka kita tuliskan 2, K-nya diganti jadi 3 dikurang 5. Kemudian 2, K-nya lagi diganti jadi 4, jadi sudah 3, 4. Kemudian selanjutnya 2, K-nya diganti lagi jadi 5. Sampai 2 dikali 6 dikurang 5. Ikutin saja
pola yang ada. Jadi sampai 6 ya. Kemudian kita hitung 2 kali 4 kurang 5, 3, 2 kali 5 kurang 5, 5, 2 kali 6 kurang 5, 7. Kemudian dijumlahkan, hasilnya semua adalah 16. Itu untuk contoh soal seperti ini, yang jaraknya itu pendek. Sedangkan di bagian B, kita lihat jaraknya dari 6 sampai ke 31. Tidak mungkin kita hitung seperti yang ini. Jadi kita harus menggunakan sifat. Jadi kita gunakan sifat pengurangan. 3K ini kita pisahkan dengan 2. Oke, jadi kita tuliskan sigma K sama dengan 6 sampai 31, 3K dikurang sigma K sama dengan 6 sampai 31 untuk 2. Kemudian ini 3-nya bisa kita bawa ke depan, maka kita tuliskan 3 sigma K sama dengan 6 sampai 31, K dikurang sigma K sama dengan 6 sampai 31, 2. Angkanya 2. Oke, jadi ketika kita jabarkan lagi, di sini kan K-nya sama dengan 6. Kemudian polanya adalah K, berarti kita tulis 3 dikali K-nya diganti 6 ya, karena K-nya sama dengan 6, kemudian diganti 7, kemudian diganti 8, dan seterusnya sampai K-nya diganti menjadi batasnya 31. Jadi nilai akhirnya itu 31. Nanti kita hitung ini menggunakan rumus aritmatika. Kemudian dikurang K di sini sama dengan 6, sedangkan nilainya adalah 2. Jadi tidak ada kaitannya dengan K sama dengan 6 dengan 2. Maka kita tetap tuliskan angka 2 sampai sebanyak-banyak suku. Jadi cara menghitung banyak suku, ingat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. 31 dikurang 6 ditambahkan dengan 1. Jadi kita bisa menemukan banyak suku adalah 26 suku. Selanjutnya kita hitung 3. Nah, ini kita pakai rumus aritmatika. Jadi rumusnya adalah N per 2 dalam kurung A ditambah UN dikurang, ini banyak sukunya adalah 26, langsung kita tulis dikali 2. Nah, 3, N-nya ini adalah banyak suku, 26 per 2. A-nya ini adalah, nah kalian harus pahami, A itu adalah suku pertama dan UN itu adalah suku terakhir. Jadi A-nya sama dengan 6. Kita tuliskan 6 ditambah UN-nya sama dengan 31. Atau suku terakhirnya 31, kemudian dikurang 2N, 26 kali 2, 52. Kemudian kita hitung 26 per 2, 13, 6 tambah 31, 37, dikurang 52. Kemudian kita hitung 3, yang dalam kurungnya 13 kali 37, 481, dikurang 52. Hasil kalinya 3 kali 481, 1443 dikurang 52. Maka jawabannya adalah 1443 kurang 52, 1391. Jadi jika kalian menemukan bentuk seperti ini, bentuk aritmatika mau dijumlahkan, maka cara mencari SN atau jumlah suku N per 2 dikali A ditambah UN untuk cara cepatnya. Silahkan gunakan ini. Soal yang ketiga, tentukan nilai dari K sama dengan 1 sampai 9 untuk pola yang ini. Maka kita pakai sifat pengurangan dan penjumlahan. Kita pisahkan dulu ya. Jadi seperti ini. Kurang K sama dengan 1 sampai 9 untuk 5K dan ditambah K sama dengan 1 K sama dengan 1 sampai 9 untuk 3. Nah,
Ini 5-nya bisa kita bawa ke depan, kita tulis ulang. K sama dengan 1 sampai 9 K kuadrat dikurang 5 bawa ke depan. 5 sigma K sama dengan 1 sampai 9 untuk K saja. Kemudian ditambah K sama dengan 1 sampai 9 nilainya adalah 3. Oke, kita mulai jabarkan. Karena K kuadrat, maka kita tulis 1 kuadrat, K-nya ganti 2, 2 kuadrat, K-nya ganti 3, 3 kuadrat, sampai seterusnya, sampai di 9 kuadrat. K nanti kita hitung dengan cara menggunakan rumus. Kemudian 5, K-nya diganti 1, ditambah K-nya 2 diganti menjadi 2, K-nya 3 diganti 3, sampai seterusnya angka 9. Kemudian ini adalah 3, jadi 3 tidak ada kaitannya dengan K, maka kita tetap menuliskan angka 3 saja. Di sini kita pakai penjumlahan, 3 tambah 3 tambah 3 seterusnya sampai jumlahnya itu adalah, karena dari 1 sampai 9 maka 9 suku. Nah, untuk menghitung ini ingat kembali rumus yang sudah dibahas. Nah, ini jika polanya ada K pangkat 2 atau ini dirumus dipakai I pangkat 2, maka langsung saja menggunakan rumus N dalam kurung N tambah 1 2N tambah 1 per 6. Jadi N-nya diganti jadi 9. 9 kali 9 tambah 1, kemudian dalam kurung 2 kali 9 tambah 1 per 6. Kemudian ini kita pakai rumus yang kedua, N-nya diganti menjadi 9 juga, jadi 5 dikali, kita tulis 9 dikali 9 ditambah 1 per 2. Ini juga bisa pakai rumus SN ya. Kemudian ini langsung kita hitung 9 dikali 3. Oke, seperti itu. Jadi kita hitung hasilnya 9 tambah 1 10, 2 kali 9 tambah 1 19 per 6. Kemudian 5 9 tambah 1 10 per 2 tambah 9 kali 3 27. Nah, untuk ini kita bagi dari 9 dengan 6 masing-masing dibagi 3. Berarti 9 bagi 3 hasilnya 3, 6 bagi 3 hasilnya 2. Kemudian masih ada 2, kita bagi lagi dengan 10. 10 bagi 2, 5. 2-nya sudah jadi 1, berarti 15 kali 19. Kemudian ini masing-masing kita bagi 2, berarti sisa 5 kali 5, 25 kali 9 ditambah 27. 15 kali 19 hasilnya 285 dikurang 25 kali 9 225 ditambah 27. Kemudian untuk hasil akhirnya adalah 87. Kemudian soal yang keempat, tentukan nilai dari A sama dengan 1 sampai 4. Jadi ini rentangnya tidak terlalu jauh, maka kita hitung langsung saja. Kita ganti nilai A-nya. A-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah 2A, 2 kali 1 kurang 8 per 6. Kemudian ditambah A-nya menjadi 2, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kurang 8 per 6. Kemudian jika A-nya diganti 3, 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 kurang 8 per 6. Dan jika A-nya diganti 4, maka 4 kuadrat ditambah 2A dikurang 8 per 6. Sekarang kita hitung. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, 2 kurang 8 per 6, berarti minus 5 per 6. Kemudian 2 kuadrat 4 ditambah 4 dikurang 8, berarti 0 per 6. Kemudian 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 3, 6 dikurangi 8 per 6, berarti hasilnya 7 per 6. Kemudian 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali A-nya di sini kita ganti tadi jadi 4, berarti 16 tambah 2 kali 4 8 dikurangi 8, berarti sisa 16 per 6.
Kemudian kita hitung karena sama-sama penyebutnya 6, maka langsung saja min 5 tambah 0 tambah 7 tambah 16 berarti 18 per 6 dibagi berarti hasilnya 3. Berikutnya contoh soal yang kelima. Di sini kita lihat bentuknya 1/A dikurang 1/A tambah 1. Jadi A-nya 1 sampai ke 50. Jadi sebelumnya kita tuliskan dulu. Jadi kita ganti A-nya menjadi 1/1 dikurang 1/A tambah 1, 1 tambah 1, 2. Oke, lanjut. Kita ganti A-nya menjadi 2, berarti kita tulis 1/2 dikurang A-nya ganti 2 tambah 1, 3, berarti 1/3. Ditambah, berarti di sini A ganti 3, 1/3 dikurang 1/A ganti 3 tambah 1, 4. Dan seterusnya sampai ke A-nya nanti sampai ke 50, berarti 1/50 ditambah 50 tambah 1, 51. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu bentuknya. Di sini ada minus 1/2 dan positif 1/2, jadi kita coret hasilnya 0. Dan minus 1/3 ketemu 1/3, hasilnya 0. Berarti ini minus 1/4 nanti akan ketemu dengan positif 1/4. Sampai ke di sini minus 50 ketemu dengan positif 50. Jadi yang tersisa sisa 1/1 dikurang 1/51. Maka kita samakan penyebutnya 51, berarti sini 51 dikurang 1. Hasilnya 50/51. Jadi ini bentuknya agak unik ya, jadi tidak perlu kalian hitung lagi secara manual. Bisa langsung dilihat polanya atau bentuknya. Ketika dijumlahkan semua, oh ternyata ini bisa langsung dicoret-coret karena minus 1/2 ketemu dengan positif 1/2, begitupun minus 1/3 ditambah 1/3, hasilnya 0. Yang tersisa sisa ujung kiri dengan ujung kanan. Seperti itu. Cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan putar kembali jika kurang jelas penjelasannya. Semoga kalian paham. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.